Halo anak-anak sekalian yang ada di rumah, kita berjumpa di dalam program Belajar Katekismus Anak atau disingkat Belkata. Apa tujuannya? Kita belajar firman Tuhan supaya kita semakin mengenal Allah, supaya kita semakin melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga hidup kita hari demi hari menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Kita akan belajar setiap minggu untuk mempelajari pertanyaan demi pertanyaan. Supaya apa? Supaya semakin kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Sampai bertemu di dalam acara Belkata, Belajar Katekismus Anak. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi tentang cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Hari ini kita senang sekali ya Re, bergirang. Iya Git, tapi aku kok sedih ya Git. Loh, kamu kok sedih sih? Kita kan hari ini bergirang. Kamu denger nggak Belkata kemarin? Kita bersyukur oleh Tuhan karena anugerahnya kita diselamatkan oleh Tuhan. Iya sih Git, aku juga bersyukur karena anugerah Tuhan kita yang seharusnya mati tapi ditebus oleh darah Kristus, mati di atas kayu salib untuk tebus dosanya kita semua. Tapi aku sedih. Sedih kenapa sih, Re? Soalnya ada om tanteku yang belum percaya Yesus. Jadi gimana ya nasib mereka? Wah, sedih juga ya dengar ceritamu. Om dan tantemu belum percaya sama Tuhan Yesus. Iya Git, gimana ya Git? Berarti kita harus ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka, Re. Tapi aku takut Git, aku takut mereka marah. Wah, iya juga ya. Tapi waktu kita menceritakan tentang Tuhan Yesus, nanti Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada om dan tante kamu. Oh gitu ya Git ya. Kalau gitu kamu mau nggak doain aku Git? Supaya aku berani cerita sama om tanteku. Mau banget. Aku nanti sama mama papaku berdoa sama-sama mendoakan kamu untuk kamu berani cerita tentang Tuhan Yesus kepada om dan tante kamu, Re. Betul ya Git, jangan lupa doain aku ya. Betul, iya janji. Kira-kira hari ini jam Belkata udah mulai belum ya? Oh iya Git, udah mau jam 4:30. Ayo Git, kita pulang yuk. Ayo, nanti bisa ketinggalan nih Belkata kita. Ayo. Oke. Pertanyaan ke-41. Dapatkah kamu diselamatkan melalui covenant kehidupan? Jawabannya tidak. Karena aku telah melanggarnya dan akibatnya menjadi terkutuk olehnya. Jadi kita tidak bisa diselamatkan oleh covenant kehidupan itu karena kita sudah melanggar perintah Allah. Maka akibatnya adalah kita menjadi berdosa. Jadi tidak bisa diselamatkan melalui covenant kehidupan. Pertanyaan ke-42. Bagaimanakah cara kamu melanggar covenant kehidupan itu? Bagaimana caranya? Jawabannya, Adam mewakili aku. Sehingga aku pun
turut berdosa bersamanya di dalam dosa yang pertama, dosa pertamanya. Jadi Adam mewakili aku, Adam mewakili kita manusia, maka kita turut berdosa di dalam dosa pertama bersama Adam. Ya, anak-anak, coba pikirkan. Di sekolah misalnya, ada anak yang akan pergi mewakili sekolahnya ikut tes olimpiade matematika. Waktu dia pergi, dia itu atas nama dirinya sendiri atau atas nama sekolah? Atas nama sekolah, dia mewakili sekolahnya. Nah, pada waktu dia pergi ikut tes olimpiade matematika, waktu dia kerja keras, terus dia lakukan, dia kalah, dia tidak juara, dia kalah. Maka dia mewakili satu sekolah itu. Maka demikian juga Adam mewakili umat manusia. Maka Adam berdosa, kita juga berdosa di dalam Adam, di dalam dosa pertamanya. Anak-anak, pertanyaan ke-43. Lalu bagaimanakah kamu dapat diselamatkan? Bagaimana kamu dapat diselamatkan? Jawabannya, melalui Tuhan Yesus Kristus di dalam covenant anugerahnya. Jadi tidak ada cara lain kita diselamatkan melalui Tuhan Yesus Kristus dalam covenant anugerahnya. Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini menjadi sama seperti kita, menjadi manusia dan mati di atas kayu salib, memberikan hidupnya bagi kita orang berdosa. Tanpa kematian Kristus tidak ada pengampunan dosa. Tanpa kematian Kristus, kamu tidak bisa diselamatkan. Pertanyaan ke-44, siapakah yang diwakili Tuhan Yesus Kristus dalam covenant anugerah itu? Siapa yang diwakili oleh Tuhan Yesus? Jawabannya, umat pilihannya. Umat pilihannya yang diwakili oleh Tuhan Yesus Kristus dalam covenant anugerah itu. Jadi Yesus Kristus mati bagi manusia berdosa, yaitu manusia yang adalah orang percaya kepadanya, umat pilihannya. Berarti orang yang tidak percaya tidak diwakili oleh Yesus Kristus. Karena darah Yesus tercurah bagi umat pilihannya, bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, anak-anak sekalian, kasihan ya, maka kamu harus lihat di sekelilingmu orang yang belum percaya. Siapa? Papa mama sudah percaya kepada Tuhan Yesus belum? Kakak adik sudah percaya kepada Tuhan Yesus belum? Saudara-saudara sudah belum? Kalau belum, kamu harus mendoakan mereka supaya mereka mendapat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka juga menjadi orang-orang yang mendengar berita keselamatan dan menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka pun menjadi orang yang diselamatkan. Mereka menjadi umat pilihan Allah. Itu tugas kita loh anak-anak. Meskipun kamu kecil, kamu harus lakukan. Berdoa dan bersaksi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan ke-45. Bagaimanakah cara Tuhan Yesus Kristus menggenapi covenant anugerah itu? Gimana caranya menggenapinya? Caranya, jawabannya adalah, ia memenuhi seluruh tuntutan hukum Allah demi umatnya. Dan menanggung hukuman atas semua dosa mereka. Kita diselamatkan oleh anugerah Allah. Kita hidup oleh anugerahnya. Kita berada di tengah keluarga Allah karena apa? Karena anugerahnya. Jadi grace itu berarti apa? Anugerah. Grace adalah anugerah Allah. Ya, maka kita harus sangat bersyukur karena Allah kita itu, Tuhan Yesus Kristus itu menanggung hukuman bagi kita umatnya. Yang harusnya dihukum siapa? Kamu, dan juga saya. Yang harus dihukum kita loh, kita orang berdosa. Tuhan Yesus tidak berdosa, tapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib, menanggung hukuman. Hukuman itu yang harusnya yang dihukum kamu.
Tapi Tuhan Yesuslah yang menanggung hukumannya di atas kayu salib itu. Sehingga apa? Sehingga kita, orang yang berdosa, boleh diselamatkan. Jadi betapa menyedihkannya kita, yang kita bisa lakukan dosa. Tetapi betapa kasih Kristus itu besar. Kristus memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, menggantikan hukuman bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Maka ini harus menjadi satu hal yang kita ingat. Tuhan kita Yesus Kristus, dialah yang menyelamatkan kita. Bukan karena hebatnya saya. Bukan, tapi karena pekerjaan Allah sendiri. Anugerah Allah sendiri. Nah, anak-anak, kita akan mengingat kembali akan anugerah Allah yang ajaib, yang tidak layak kita terima. Kita nggak layak terima anugerah Allah, tapi Allah memberikannya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi ingat, bukan karena hebatnya saya, bukan karena pekerjaan saya, bukan karena usaha saya, tapi itu pemberian Allah. Itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil usaha kita. Jangan ada yang memegahkan diri. Anak-anak, anugerah Allah adalah sebuah hadiah yang cuma-cuma diberikan oleh Allah kepada kita. Kita harus bersyukur kepada Allah atas anugerahnya itu. Mintalah kepada Allah agar kamu dapat mempermuliakan Dia dalam pikiranmu, dalam perkataanmu, dan dalam perbuatanmu. Minta terus, sebab kalau kita tidak terus memintanya kepada Allah, seringkali yang kita lakukan adalah menyakiti hati Tuhan. Kita senang melakukan dosa, kita lebih senang tidak taat kepada Allah. Maka kalau kita tahu betapa besarnya anugerah Tuhan itu, maka kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Orang yang tidak layak, tapi dilayakan oleh Tuhan. Orang yang seharusnya dibuang, tapi Tuhan ambil. Tuhan terima kembali. Bersyukur, puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, dialah juru selamat kita. Bukan karena kebaikan kita.